Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Pak Kanwil, Pak Rekanis Ajar Mustajab MSI beserta jajaran Dekan Kemenag, Ciamis, maupun ada Kabid ya yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya nggak tahu kenapa bawa rombongan, apakah karena ini weekend atau seperti apa. Pak Kanwil itu suatu saat saya sedang mencari beliau, katanya sedang di Pangandaran. Wah, ini udah dua kali nih Pak Kanwil Pangandaran. Juga Pak Wakil Bupati, saya hormati Pak Ujang Indrawan, Bupati Kabupaten Pangandaran, yang ini Bupati keberapa Pak Pangandaran? Kalau nggak salah baru. Yang pertama, sejak berdiri kabupaten. Oh, 2 periode. Jadi ini juga menarik ya. Memang Pangandaran sedang mempersiapkan berbagai infrastruktur sebagai satu kabupaten yang mandiri, yang dulunya merupakan bagian dari kabupaten sebelah. Pak Dirut, Kang Adang ya, Kang Adang Ahmad Kusnandar beserta jajaran, Bu Direktur, Pak Asep, Kepala Cabang ya, Bu Sisi. Kemudian juga Ketua FKKBHU Pak Sulija, Pak Kiai, terima kasih sudah hadir, mitra kami, dan juga Ketua MUI ya, Pak Kiai Haji atau Aminuddin. Terima kasih, dan seluruh hadirin yang kami muliakan. Izinkan pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih Pak Bupati dan hari ini wakil Bupati hadir, dan seluruh direksi, jajaran direksi dari BJB Syariah yang sudah mengundang kami untuk hadir di tempat yang kita rancang sejak 2021. Jadi ceritanya saya baru jadi dirjen, saya ini dari swasta. Jadi dirjen, berkunjunglah saya ke kantor Kemenag Kabupaten Pangandaran. Waktu itu kalau tidak salah masih kontrakan ya? Masih? Atau sudah pindah? Sudah pindah ya? Oh, sudah pindah ke sini. Jadi kami berkunjung ke kontrakan Pak Wagub. Saya lihat, saya masuk ke dalam, luar biasa. Saya menyebutnya mereka bukan pegawai Kemenag, tapi para pejuang, para jihadis, para orang-orang yang sedang berjihad. Anda ini orang berjihad semua. Dengan kantor sedapatnya, seadanya, kontrakan, satu kasih, hanya satu kotak kecil, barang numpuk, berkas di mana-mana. Terus ada juga 1 meter persegi. Ini apa nih? Itu Pak Dirjen, untuk anak-anak itu loh. Ya, untuk anak-anak lah. Kok cuma segini? Yang penting ada, meskipun 1 meter. Pokoknya semuanya ada lengkap, tapi kecil-kecil, dan ya memang seharusnya untuk para pejuang yang melayani masyarakat, melayani jamaah, melayani umat, tidak selayaknya mereka mendapatkan tempat yang seperti itu. Karena itulah tidak ada kata yang harus, atau tidak ada kalimat dan tidak ada juga motivasi lain bagi saya kecuali memang harus mempercepat berdirinya PLHUT. Jadi PLHUT ini ceritanya adalah khusus untuk pusat layanan haji dan umroh terpadu. Nah, kenapa kita dorong di sini? Agar mudah-mudahan bisa dimanfaatkan juga oleh kantor Kementerian Agama di Kabupaten Pangandaran. Berarti Pak
kepala sudah pindah di sini. Baru 1 tahun di sini diambil Pak, karena belum ada kantor. Langsung mengisi, diambil lah. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, karena ini juga akan menjadi pusat. Saya dulu begitu datang ke sini Pak Wagub, beneran ya dia saya merek daftarnya. Karena saya waktu itu jalan ke dalam ya, habis dari kontrakan sana, saya jalan masuk dulu gitu ya. Wah, ini beneran akan menjadi kantor ya, atau pusat layanan haji dan umroh terpadu. Apa benar di sini? Terus yang mau datang siapa? Tapi ternyata ini dirancang betul untuk menjadi kantor masa depan, di mana ini pusat perkantoran. Saya dulu ditunjuk-tunjuk sebelah mana ya, lupa. Nanti di sini jalan besarnya Pak, Dirjen. Itu sebelah mana? Sebelah sini ya. Ya mudah-mudahan lah betul segera direalisasikan, dan Pak Wagub mudah-mudahan kalau maju lagi bisa terpilih lagi. Amin. Dan ya, memang perlu disediakan kantor langsung untuk Kementerian Agama di Kabupaten Pangandaran. Mudah-mudahan tahun depan ya, insya Allah. Ini penting ya. Sehingga PLHUT ini bisa mungkin membantu yang lain. Tapi ini kita fungsikan sebagai pusat pelayanan haji dan umroh terpadu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Jawa Barat ini jamaahnya hanya 785.000 dari jumlah penduduk yang 52 juta orang. Jawa Barat penduduknya katanya 52 atau 53 juta, pendaftar hajinya 780.000. Jawa Tengah penduduknya 30 juta, pendaftarnya 900.000. Jawa Timur penduduknya 40 juta atau lebih sedikit 10 juta, lebih sedikit 12 juta dari Jawa Barat, pendaftar hajinya 1,2 juta orang. Artinya memang pendaftar haji di Jawa Barat ini masih tergolong kecil. Kita masih beruntung Bapak Ibu sekalian, karena dalam undang-undang disebutkan nomor 8 tahun 2019 bahwa kuota haji itu ditentukan berdasarkan jumlah penduduk muslim terbanyak atau berdasarkan antrian jamaah. Kalau berdasarkan jumlah penduduk muslim terbanyak, Jawa Barat yang memang paling banyak. Tetapi kalau dihitung berdasarkan jumlah jamaah yang daftar dan antri, ini juga berat. Dan dua-duanya ada dalam undang-undang. Karena itu Pak Kanwil yang sedang berusaha keras terus berdiskusi, berkomunikasi agar Jawa Barat jangan dikurangi atau klausulnya jangan dipakai yang kedua. Tetapi kalau bicara keadilan, yang kedua lebih adil. Yang kedua itu kalau di satu tempat pendaftarnya banyak, yang itu yang harus diprioritaskan, bukan yang penduduknya banyak. Tetapi yang daftarnya yang banyak, Pak. Bapak di sini ada satu kecamatan, pendaftarnya 200, kecamatan lain pendaftarnya 75. Tapi penduduk kecamatan 75 itu lebih banyak. Apakah lebih banyak yang 75 itu? Ini saya berada dalam dilema Pak Kanwil. Saya belum bisa menjawab Pak Kanwil dan juga belum bisa menjawab Kiai Sunita. Kenapa? Karena ini juga sudah menjadi temuan bahwa Dirjen Haji belum bersikap proporsional untuk diberangkatkan jemaah. Gimana? Ayeuna saya orang Sunda. Diterapkan ayeuna orang Bandung, Jawa Barat. Jadi bingung. Tapi di luar itu memang saya sedang perjuangkan sebetulnya satu pandangan yang lebih komprehensif. Ya mari kita perbaiki undang-undangnya.
dengan DPR kita perbaiki undang-undangnya seperti apa. Karena kalau main seperti itu, ya berat. Karena dengan menerapkan Jawa Barat jamaahnya terbanyak se-Indonesia itu nggak salah juga, betul kan? Karena ada dalam undang-undang. Gitu. Orang lain melihatnya seperti BPK itu kurang pas, tahu kurang pas. Tetapi yang klausul pertamanya hanya penduduk muslim terbanyak dengan jumlah penduduk muslim terbanyak per 1 mile. Nah, Jawa Barat itu 785.000. Dan saya ucapkan selamat Pak Dirut. PJBST kalau tidak salah catatan saya apa salah atau enggak 15.937 bukan 22.000 ya 22.000 berarti saya salah klik. Nah, untuk jamaah di sini itu ini bagian Banjar atau bagian Ciamis Pak? Terakhir bagian Ciamis ya. Ciamis itu jamaah hajinya sekarang 19.161. Kabupaten Ciamis. Nah, Banjarnya 2.800. Jadi kecil sekali Pak Banjar. Pangandaran 6.772. Nah, ini menarik ya. Di Pangandaran itu ternyata dibandingin Banjar lebih tinggi sini Pak. Jumlah pendaftar haji. Dan secara umum saya ingin mendorong juga pada FKKBIHU, apapun nanti yang terjadi dengan undang-undang nanti, apakah ada perubahan dan misalnya mendapatkan approval, klausul mana yang akan dipakai, tapi ya kita sebagai pimpinan umat, khususnya dalam perhajian, Pak Kanwil, Pak Kepala atau Ketua FKKBIHU Jabar juga betul disampaikan tadi, melakukan edukasi yang terus-menerus. Sementara kalau pemerintah daerah secara umum dan juga dunia perbankan tentu saja, ya bagaimana kita juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Jangan kita dorong misalnya jamaah masyarakat daftar haji, ekonominya nggak diperbaiki, gajinya nggak diperbaiki. Sama kerja sama dan beberapa bank Pak. Pak Iman, bagaimana kalau perumahan untuk guru-guru Muhammadiyah? Bagus, yuk, Anda punya skema apa? Dan seterusnya. Oke, Anda bekerja di situ, tugas saya menaikin gajinya. Gak bisa, kita hanya menawari itu, tetapi kita tidak menawarkan ekosistem yang lebih kuat. Jadi, yuk kita tingkatkan gaji gurunya agar eligible untuk melakukan kredit misalnya dan seterusnya. Nah, ini saya kira hal penting dan saya apresiasi dengan BJBS dan mudah-mudahan Pak menjadi yang paling leading di Banjar ini dan di Pangandaran ini. Ya. Artinya kesempatannya luas, ternyata antusiasme datanya juga cukup bagus. Tinggal saya kira ada sedikit effort yang lebih kuat yang bisa mengajak masyarakat terlibat. Untuk FKKBIHU ya mungkin nanti kami juga akan sampaikan, insya Allah nanti kita kerjasama. Memang sudah bertahun-tahun ya biaya FKKBIHU nggak naik-naik ya, tetapi kami ini juga sebetulnya ingin melakukan penguatan kelembagaan Pak Penasehat, beliau kalau di pusat wakil ketua. Jadi kita juga ingin melakukan penguatan kapasitas kelembagaan KBIHU. Karena mohon maaf Pak Wakil Ketua, KBIHU itu yang men-SK langsung menteri. Saya bisa tahu kapan saja profil dari PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh, PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Tetapi KBIHU yang di SK langsung oleh menteri, kami tidak ada kontrol sama sekali. Berapa sebetulnya dari yang ada itu 1.800 katakanlah seperti itu, sekarang 1.800 lembaga yang masih aktif berapa? Pak Kiai Sunija itu punya
Jamaah berapa? Pak ini, Kiai ini berapa jamaahnya? Kiai ini berapa jumlah? Kegiatannya apa saja? Siapa pimpinannya di situ? Sekretarisnya di situ? Laporan kegiatannya bagaimana? Mana yang masih aktif? Mana yang pendirinya sudah wafat misalnya, kemudian putra-putrinya nggak ada yang meneruskan, dan seterusnya. Sehingga kami bisa bersinergi dengan perbankan. Karena kalau tidak ada data, kita semuanya menebak-nebak saja. Atau data pada saat mau berangkat saja tahunya. Dan apalagi ke depan, semua transformasi digital itu sudah harus bisa dilakukan. Saya menghargai apresiasi untuk BJBS yang mendapatkan proyek transformasi digital. Haji besok itu juga berat sekali transformasi digitalnya. Saya suatu saat ingin begini, jamaah A, siapa? Klik, oh ada di KBHU ini. Pak Dirjen, bisa nggak untuk biaya itu dinaikkan? Bisa, insya Allah. Kita bukan dinaikkan, jangan kata menaikkan, disesuaikan. Bisa nggak? Insya Allah bisa. Tapi saya juga ingin bangun kapasitasnya. Kita ingin bangun juga KBHU yang akuntabel, yang transparan dalam melayani jamaah. Kami juga ingin melakukan hal yang sama dan dari kami. Karena itu Pak Wagub ingin kami sampaikan terkait apa yang disampaikan Pak Kanwil mengenai dam. Dam itu kalau jamaah bayar 500 real seorang, 3 juta atau 2 juta. 500 real 2 juta. Ada jamaah kita 221.000 orang. Satu orangnya bayar 2 juta, itu berapa? Hampir 1,5 triliun. Dan kami belum pernah dapat laporan apapun tentang itu. Padahal dalam undang-undang kami itu juga melakukan pembinaan, pembimbingan, termasuk juga perlindungan. Apakah saya yakin bahwa jamaah kami dari Indonesia itu ketika dia membayar dam, disembelihkan kambing yang layak, yang benar, di tempatnya, di tempat yang baik, sesuai syar'i dan lain sebagainya. Ada berapa, kapan, di mana, oleh siapa, dikemanakan, siapa penerima manfaat, dan seterusnya. Wajar dong. Duit 1 triliun itu kita harus cari datanya. Itu baru, dan kalau jamaahnya kurban juga, Pak. 1 triliun. Hari itulah kita ingin bangun ya. Yuk kita perbaiki tata kelola ini. Jangan ulah pasrah bongkokan. Yang kurang mayar dan seolah-olah kurang sah haji itu. Sama sekali tidak. Saya tanya pada kiai ini. Kalau orang tidak membayar dam pas haji, hukumnya gimana Pak Kanwil? Ketua MUI. Jamaah kalau tidak melaksanakan dam, tamattu, sah hajinya? Sah. Mabrur? Ya kan itu kewajiban, itu kan bagian dari kewajiban. Yuk kita tunaikan itu. Bagaimana cara menunaikannya? Ya kita perbaiki tata kelola. Jadi saya kira ini banyak. Syukur-syukur Pak Dir, Pak Kanwil, apalagi transformasi digital BJB sudah bagus, FKKBHU juga kan kami dorong transformasi digitalnya Pak. Siapa tahu besok bayar dam itu masuknya ke perbankan Pak. Ngapain ditagih-tagih di sana? Mana-mana mesti pusing ditagih-tagih di ketokan kamarnya. Pas jaman dirawat. Mau bayar ibadah diketokan, mana itu acan, sudah nggak musim. By design kita sudah ada berapa ribu deh. Jawa Barat 10.000, oke, database-nya mana? Mana bank mitranya? Semua transfer situ, aman. Saya juga sedang memperbaiki. Jadi kemenang juga kita sedang berjuang di sana. Kemarin kita baru petugas. Insya Allah 6.000 box daging sudah tiba di tanah air.
daging dan petugas haji Indonesia 6.000 box. Ada 3.000 ekor kambing. 3.000 kali 10 ekor atau 6.000 box ya. 6.000 kali 10 kilogram 60.000 Pak. 60.000 kilogram. 60.000 kilogram dibagi 5 karena kita akan dikali 5 karena 1 kilogramnya kita akan bagi menjadi 200 gram atau 150 gram per pouchnya atau per kalengnya. 5 kali 6 sudah 30, sudah 300.000. Daging nanti buat fakir miskin yang akan kita bagi. Fakulu minha wa qulil ba'isal fakir. Makan sebagiannya Anda bagian fakir miskin. Kata Al-Quran surat Al-Hajj. Nah kita itu boro-boro bagikan boro-boro ngadahar. Ani ngali jenisnya kayak itu. Kan cukup percaya kabatur. Saya punya pengalaman kenapa saya agak maksa tentang itu. Tahun 2022 saya baru jadi dirjen haji. Saya baru melaksanakan haji Abidin sebagai dirjen. Karena jadwal saya hajinya 2034 Pak. Sama istri. Bayar dam. Pak Dirjen damnya, oke, coba diselesaikan. Sudah bayar semuanya Pak. Satu kantor di Dhaka. Gimana? Sudah damnya? Sudah Pak. Siapa? Contohnya. Sama Pak Ajam Pak, koordinatornya misalnya. Oke. Dia langsung nyediain kami. Enggak Pak Ajam punya teman orang kenalan lama dia di sini. Siapa? Pak Haji Ujang. Oh ya. Ini Pak Haji Ujang yang langsung kami. Enggak, Pak Haji Ujang itu punya kenalan Kimin Pak. Namanya Pak Haji Adang. Oh gitu. Nah, dia langsung yang kaminya. Enggak, dia itu ada yang langsung Pak kenal dengan syekhnya. Terus sampai 5 orang Pak. Dan nggak ada yang jawab benar di mana itu. Eta di kantor petugas komode jamaah. Nah itu yang membuat saya ini tidak boleh terjadi lagi tahun depan. Jadi saya haji pertama kali sebagai abidin tengsah. Karena saya pun I am very much doubt. Saya sangat ragu dengan kehajian saya tahun lalu. Khususnya mengenai daging. Dilacak orang bisa mencari jawaban. Padahal itu jamnya petugas komodai jamaah. Itu Pak Kiai. Nah mudah-mudahan kita husnudon. Husnudon sahlah daripada liar. Bisa ya. Tapi kita ingin perbaiki semua itu. Dan mudah-mudahan kalau tahun depan 50.000 ekor daging, 50.000 ekor kambing itu bisa kita bawa ke Indonesia dagingnya. 50.000 kali 10 kg, 500.000 kilogram, 500 kilogram dikali berapa pouch, itu kira-kira kita punya 2,5 juta paket daging kambing untuk program stunting, malnutrition, gizi buruk, untuk panti asuhan, untuk yatim piatu dan sebagainya. Barulah kita masuk ke Al-Quran, yashhadu mana fi'alahum, bahwa haji itu adalah untuk disaksikan manfaat-manfaatnya, manfaat spiritual, sosial dan juga tijarah, dagang. Terakhir Pak Wagub, ini ke Pak Wagub dan Pak Dirut. Mohon ke depan kita juga mengharap betul ekosistem ekonomi haji kita pikirkan. Karena Pangandaran punya potensi laut yang baik. Kita itu belanja 19 triliun. APBD Pangandaran berapa Pak Wabu? 7,3 triliun. Kecil ya. APBD-nya Pangandaran 1,3 triliun. 1 tahun Pak Wabub ya. Saya belanja 19 triliun 2 bulan. Betapa besarnya untuk haji. Cuma kita juga saat ini sering saya kemukakan. Ya. Mudah-mudahan mungkin 1 menit deh lah. Pasnya udah cukup. Udah mau maghrib ya. Oke. Alhamdulillah.
Kanggo jamaah haji minimal atau setidaknya 20 juta paket makan untuk jamaah. Berasna alhamdulillah keling kamari di Rajo Lele ya, beras Rajo Lele di Thailand. Alhamdulillah Rajo Lele kan Thailand. Pandan wangi aya nanti Malaysia. Daging nanti Australia, ayam nanti Brazil, sayur-sayurnya itu dari Thailand, buah-buahan Amerika Latin, mbekna domba nanti Afrika, lauk-laukna di Vietnam. Indonesia menang naon? Alhamdulillah mabrur jeung barokah. Kalau memang impian kita itu, maka bagi saya kita belum menyentuh apa yang disebutkan dari Al-Quran, yang wajib finasibil haji dan seterusnya, yashhadu manafi'ahum, yahduru menghadirkan manfaatnya. Mudah-mudahan Kabupaten Pangandaran mulai terlibat ekspor barang-barang komoditas yang diperlukan. Tahun kemarin Bupati Ciamis nelpon Abi, Bapak izin biasa terhapunten Pak Bupati, dia Januari nelpon saya Februari. Tidak mungkin untuk ayam Indonesia tahun ini masuk. Tapi insya Allah tahun depan. Kenapa? Karena tahun kemarin kita masih flu burung Pak. Banyak. Inilah PR kita. Ya mudah-mudahan ekosistem itu dia harus dibangun ya. Dan ini keberadaan BJBS di sini insya Allah juga mudah-mudahan bukan hanya untuk haji, tapi juga untuk penguatan ekosistem yang lainnya. Demikian dari saya, ucapan selamat Pak Dirut dan jajaran, selamat dan mudah-mudahan ini barokah buat umat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.